Halo Sobat Guru semua, terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku bakal menjelaskan tentang cara melakukan pengaduan di ult.kemdikbud.go.id. Ya, sebelumnya aku bakal sedikit menjelaskan bahwa apa sih ult.kemdikbud.go.id itu, maksudnya itu apaan sih gitu ya, bagi yang belum tahu. ult.kemdikbud.go.id itu adalah salah satu situs layanan informasi dan pengaduan terpadu dari Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terus kalau kita mau mengajukan pengaduan sebenarnya bukan hanya melalui situs ini ya, sebenarnya kita bisa langsung datang ke layanan informasi dan pengaduan yang langsung di Kemendikbud sana ya, maksud saya yang di Jakarta. Tapi kalau nggak bisa dan kalau kita yang daerah-daerah nggak mungkin langsung ke sana, makanya kita menggunakan situs ini ya. Jadi ada dua versi pelayanan, yaitu langsung dan yang bakal aku jelasin ini adalah yang nggak langsung. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Oke, kita mulai. Jadi awalnya ya kita pilih browser kesayangan kita di laptop ya. Terserah, kalau di sini aku pilih Firefox. Oke, ini tampilan awal dari Mozilla-nya. Kita lanjut, selanjutnya kita klik ya. Kita klik di sini, di atas sini, karena kita mau klik alamat situs ya. Jangan di sini ya. Di sini bisa juga sih, nanti masuknya ke Google, tapi kalian klik di atas sini. ULT. Aku udah pernah masuk, jadi dia langsung kayak terbaca gitu. Ya. ult.kemdikbud.go.id. Oke, kita langsung masuk. Ya, kita langsung masuk ke situsnya ya. Ya, inilah tampilan awal dari situs ult.kemdikbud.go.id atau Sistem Layanan Informasi dan Pengaduan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi untuk secara tidak langsung tadi ya, layanan pengaduan ini melalui situs ult.kemdikbud.go.id ini ada 5 cara, gengs. Jadi di bawah sini kita bisa ya, selamat datang di aplikasi layanan terpadu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Menurut yang tertulis di sini sekarang bahkan udah ada live chat. Dulu ada sih live chat, cuman kayak tetap mengantri juga sih, dan itu kayak agak susah gitu masuknya. Tapi nanti kita coba bareng-bareng ya. Jadi awalnya aku bakal yang mana sih di antara kelima ini yang sering aku pakai untuk melaporkan atau mengadu atau meminta informasi ya, meminta layanan informasi atau pengaduan. Biasanya aku di Mandu Info ini paling sering dipakai ya. Kalau di sini kalian mau kayak melakukan pengaduan misalkan ya penerbitan NRG atau penerbitan NUPTK ya, kalian tinggal klik di sini ada informasi, pengaduan dan saran, kalian masuk di pengaduan. Oke, kita masuk di sini. Kalian harus seperti yang kalian lihat di sini ya, yang harus kalian isi ini seperti formulir online ya, form. Harus ada alamat email untuk konfirmasi. Jadi misalkan di sini saya memasukkan alamat email saya ya. Jadi kalian harus punya alamat email yang masih aktif gitu ya. Ini wajib ya. Kalau bisa mulai sekarang alamat email itu harus diperjelas ya, nggak bisa kayak gonta-ganti mulu, karena email itu sekarang tuh
harus menggunakan email yang aktif karena nanti segala sesuatu konfirmasinya itu akan dikembalikan ke email kalian, termasuk nomor urut dan lain sebagainya. Nanti aku jelasin alamat rumahnya di mana ya. Kalau aku alamat rumahnya di Desa ya Bomba ya, terus nama lengkapnya siapa ya, nama lengkap aku Sri Ambia. Nah, seperti itu, dan seterusnya nomor teleponnya berapa atau nomor HP-nya berapa, nomor KTP-nya ya, kalian bisa lihat nanti, terus profesinya apa. Di sini banyak banget, kalian bisa profesinya bisa apa aja ya. Kalau di sini aku berarti sebagai seorang guru ya. Nah, kita lihat adakah guru ya, ini guru SDMI ya. Jangan lupa untuk nulis nomor KTP-nya, nomor telepon ya. Kalau nggak punya nomor telepon ya sudahlah gitu. Provinsinya pilih dan kecamatan. Nah, untuk judul laporan ini kalian bisa pilih apa, misalkan kalian mau ini Superihal ya, lupa ini bisa pilih. Oke, aku pilih dulu ya, misalkan kalian dari kalau aku dari Sulawesi Tengah ya, Sulawesi Tengah, kemudian kotanya, kabupaten kotanya apa. Kalau aku yang ajaibnya ini ya, Kabupaten Tojo Una, kecamatannya adalah kecamatan, dan kecamatan aku tuh kecamatan baru jadi belum ada di sini, anggaplah itu Una ya. Kemudian Superihalnya apa ya. Ini silakan kalian pilih mau apa, mau melaporkan tentang apa gitu kan. Sini banyak banget ya, kalian bisa kayak ngeliat semua, bahkan ada 8 standar, ujian nasional, LP2KS ya, yang untuk lembaga yang mengawasi kepala sekolah dan itu banyak banget ya. Nah, misalkan kalian mau bertanya tentang nomor registrasi guru ya, Superihal kalian itu. Nah, nanti kalau kalian misalkan mau melapor tentang penerbitan NRG, kalian tinggal tulis aja ya, laporannya penerbitan NRG seperti itu ya. Kalian bisa tulis di situ misalnya PPG Daljab ya, dalam jabatan ya. Nah, seperti itu. Kalian boleh tulis seperti itu. Terus kalian deskripsikan kejadiannya, misalkan kejadiannya seperti ini sudah. Misalkan kalian deskripsikan ya, aku contohin misalkan saya lulus PPG Daljab di tahun 2021, tetapi ya NRG belum juga terbit, padahal saya sudah sinkron Dapodik serta input nomor Serdik ke Dapodik. Nah, seperti ini. Jadi kalian harus secara
detail ya, mendeskripsikan apa yang terjadi gitu ya, seperti ini. Kalau misalnya kayak NUPTK, kalian juga boleh mengeruh di situ, NUPTK saya belum terbit atau dan lain-lain. Atau sekarang tuh banyak juga yang bertanya tentang PLPG gitu, apa yang akan terjadi dengan PLPG. Kalian bisa pilih nanti di sub perihal ini ya. Nanti tuh banyak banget, ini ada program studi PLPG. Mungkin ada yang di antara kalian juga mau bertanya tentang itu, silakan ya. Tapi dia bukan di lembar pengaduan ya. Ada namanya tadi, nanti aku balik lagi yaitu menunya informasi ya. Kalau ini kan untuk pengaduan. Jadi kalau ada yang terlambat terbit energinya atau NUPTK-nya bermasalah atau ya yang banyak deh sebenarnya ya. Kejadian-kejadian seperti guru honor yang in passing dan lain sebagainya. Untuk pengaduan terlambat SK dan lain sebagainya, kalian boleh pakai pengaduan yang ini gitu. Nah, sekarang ini ada attachment files. Jadi yang mendukung file yang diperlukan untuk penerbitan NRG. Kalau di sini NRG ya, seharusnya apa persyaratan untuk menerbitkan NRG itu, apa saja berkasnya yang diperlukan ya. Kalau untuk NRG yang belum terbit, misalkan yang pertama kalian perlu upload KTP ya, terutama yang prajabatan nih ya. Biasanya dia terlambat terbit karena dinas juga masih agak bingung untuk ngurusnya. Ya, kalau mau pakai layanan ini, kalian tinggal itu aja ya. Di sini kalian pilih yang nomor 1 ini, kalian boleh masukkan scan KTP kalian ya. Terus ini sama ya, browse. Jadi kalian bisa pilih filenya di dalam komputer, tapi kalian scan dulu ya KTP ya. Nanti kalian tinggal masukin. Ini bisa PDF, bisa dokumen ya. Maksudnya bisa Word, bisa JPG dan bisa PNG. Ini fleksibel sekali ya. Nah, aku bakal kasih tahu kalau NRG itu sertakan scan KTP dan sertifikat pendidik ya. Pasti banget itu harus kalian sertakan ya. Berarti ada dua file ya yang harus kalian pilih gitu di laptop masing-masing ya. Scan KTP sama scan Serdik. Nah, kalau kalian mau misalkan melakukan pengaduan untuk penerbitan NUPTK misalkan ya, berarti kalian harus scan KTP ijazah terakhir ya, S1, kemudian SK dari awal kalian mengajar sampai terakhir, termasuk SK CPNS, PNS, SK pengangkatan sebagai guru ya, SK kenaikan pangkat, semua harus dimasukkan ya untuk penerbitan NUPTK. Dan salah satu persyaratannya itu harus mulai dari 2 tahun gitu ya. Jadi kalau masih 1 tahun belum bisa terbit NUPTK-nya. Seperti itu. Dan masih banyak lagi, misalkan kalau kalian memiliki kayak banyak banget simpang siur, apalagi tentang PLPG ini yang dari UTN pindah ke UP dan masih ada ketergantungan di situ ya. Maksudnya ketergantungan, maksud aku di sini tuh belum jelas nasibnya. Kalian boleh ngadu di sini ya. Mengadu atau minta informasi bisa banget ya. Terus setelah kalian sudah itu ya, pertanyaan keamanan 7 tambah 1 8. Terus kalau kalian udah pilih tadi, karena aku nggak pilih ini, kalian bisa langsung kirim di sini ya. Di sini kalian bisa langsung kirim. Nah, ada keterangan di bawah, setelah dikirim maka 1, kami akan mengirim email konfirmasi secara otomatis. Jadi ini nanti ya akan dikonfirmasi ke email kalian, kayak password dan lain sebagainya. Lakukan konfirmasi dengan mengklik link yang disediakan. Nah, nanti itu bakal muncul di email kalian dan kalian klik dari email kalian lagi. Link itu untuk masuk ke layanan informasi selanjutnya. Kami akan kirimkan nomor laporan dan password ya. Anda bisa login di web kami dengan nomor laporan atau kode email dari password tersebut. Interaksi selanjutnya akan berlangsung di via web tersebut. Anda diberi kesempatan untuk menutup laporan ini dalam waktu 2 minggu setelah konfirmasi akhir dari tim layanan terpadu. Jika tidak ada tanggapan setelah konfirmasi, maka laporan ini akan ditutup secara otomatis. Jadi
Kalau menurut aku sih kalian harus ngirim sebanyak-banyaknya karena ini biasanya responnya agak lama. Ya kayak 60 hari, ada yang 30 hari, 1 bulan sampai 2 bulan. Makanya jangan sampai laporan kita itu terlewatkan gitu. Jadi kayak sehari kalian 1 minggu kalian kirim 3 kali gitu supaya cepat juga tanggapannya. Dan kalau mereka ngirim tanggapan balik dari dari email kalian tadi, kalian harus responsif. Kalau enggak nanti laporan ini akan ditutup secara otomatis gitu ya. Kemudian ini untuk yang pengaduan ya. Apa sih maksudnya? Di mana sih kita nanti masukin nomor laporan? Nanti kalau kita klik link, nanti kita dikirimkan nomor laporan dan password. Di mana sih kita masuknya gitu ya kan? Aku akan kembali ke halaman utama ya. Nanti ini ada member login ya di sini. Jadi nanti di sini email address yang tadi kalian masukkan kayak aku sriambia92@gmail.com aku masukin di sini, terus passwordnya tadi dari yang sudah dari email kita tadi ya. Jadi passwordnya itu ada di situ. Gitu dimasukin ke sini. Nah, setelah dimasukin nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi kita akan terlihat gitu nomor laporan sama apakah laporan kita sudah di statusnya apa gitu. Sudah ditanggapi atau belum, disetujui atau belum gitu ya. Itu tadi baru satu menu ya, yaitu menu mandu info ya. Ada 3 ya, boleh meminta informasi, pengaduan dan saran. Nah, bisa juga pakai surel. Nah, maksudnya dikirim lewat email. Aku juga sering. Jadi ini aku sering juga, yang ini aku juga sering pakai gitu. Jadi kalian tinggal kirim ya, sama kayak ini, kirim juga. Kalau NRG kirim scan KTP dan SERDI, kalau NUPTK kirim scan KTP, scan SK dari awal sampai akhir, terus scan ijazah ya. Kirim ke sini pengaduan@kemdikbud.go.id. Ini alamat surelnya ya. Makanya kalian harus punya email aktif, nggak bisa kalau nggak punya email. Nah, ini pusat panggilannya, tapi aku nggak pernah pakai ini karena ini tuh kayak kadang nggak bisa masuk gitu ya. Terus ini konsultasi chatnya, aku belum pernah pakai ini sih. Kita buka sama-sama ya, kira-kira ini seperti apa. Nah, dia nggak mau. Inilah kadang yang konsultasi chat ini agak sulit ya. Kemudian konsultasi GTK ini kadang dia memerlukan waktu-waktu tertentu ya. Nanti aku cek lagi di Instagram dari ult.kemdikbud ini gimana caranya kita melakukan live chat, karena hampir setiap tahun pengguna, bahkan bukan setiap tahun ya, kayak hampir 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali itu mekanismenya itu kadang sering berubah gitu ya. Terus ada lapor ya. Lapor ini sebenarnya hampir sama tadi sih ya. Hampir sama kayak layanan pengaduan tadi. Kita masuk. Nah, ini lapor. Jadi kalau menu lapor yang ini tuh dia lebih ke gimana ya? Lebih ke pelaporan yang bersifat umum gitu. Jadi isi pelaporannya kayak pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pendidikan gitu ya kan. Yang seperti itu maksudnya kalau yang lapor ini gitu. Bukan kayak pengaduan-pengaduan yang seperti NUPTK, Inpasing dan lain sebagainya. Ini lebih ke pengaduan misalnya ada yang melanggar protokol kesehatan, kemudian tentang PIP ya atau pelanggaran tentang bospus ya, mungkin seperti itu bisa dilaporkan ke sini. Lapor ini lebih ke yang bersifat bukan Jadi
laporan itu sebenarnya lebih yang bersifat kayak apa yang menurut kamu di dunia pendidikan itu kurang tepat gitu. Nah, atau mungkin layanan unit terpadunya kurang bagus pelayanannya, ya kalian bisa ketik di sini. Atau mungkin kalian ada ide baru tentang pendidikan, atau mungkin ada yang melakukan penyimpangan dana BOS gitu ya. Kalian bisa langsung ke menu lapor ini gitu ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Itulah tadi 5 cara ya untuk melakukan laporan di layanan informasi dan pengaduan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ya. Nanti aku kasih di sini ya, ada ada hasil aku screenshot dari orang sini, karena aku screenshot yang dulu terhapus ya, karena aku baru install laptop. Jadi nanti dia akan jadi seperti ini, ada nomor laporannya dari Mandu Info tadi, ada nomor laporan dan apa judul laporan yang kalian tulis gitu ya. Jadi kalau aku sih yang paling gampangnya kalian bisa pakai 2 cara ini ya, melalui Mandu Info ya, entah informasi pengaduan atau saran ya di pengaduan ini, atau melalui Surel ya. 2 ini tuh paling sering dipakai ya. Kalau live chat ini ada ketentuannya ya. Nanti aku taruh di sini ketentuannya apa. Ya, nanti kalian bisa baca ya. Aku ambil dari Instagram dulu ya. Instagram ult.kemdikbud.go.id. Kalian juga boleh kunjungi di sini untuk mungkin mengetahui apakah ada lagi pembaharuan dari layanan informasi dan pengaduan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Oke? Oke, kalau kalian emang suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. See you on my next video. Bye.